kelas 9 SMP Level Cibubur, bertemu dengan saya Bu Okta Hartistiari. Kali ini Ibu akan membuat video praktik pembelajaran yang nanti akan kalian pelajari di minggu kedua bulan Oktober. Materinya listrik dinamis. Nah, walaupun PJJ, kalian harus tetap semangat ya belajarnya. Oke, nanti di bagian listrik dinamis sedikit berbeda. Kalian tidak hanya praktikum melalui praktik di rumah masing-masing, tapi kalian akan bekerja secara kelompok menggunakan lab virtual PET. Nah, itu hal yang baru, yaitu kita akan menggunakan lab virtual. Gimana ya ceritanya? Oke, di tahap pertama adalah tahap pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini ketua kelas akan bertugas untuk memimpin doa. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelas memimpin doa. Setelah itu kalian akan mengisi daftar hadir atau presensi yang ada di Google Form yang sudah Ibu masukkan ke Google Classroom. Nah, saya akan diisi dengan durasi waktu 1 menit. Nah, nanti setelah itu tujuan pembelajaran kita saat minggu kedua di bulan Oktober, yaitu yang pertama menganalisis bentuk rangkaian dari Ibu siapkan. Di sini ada rangkaian listrik berbagai macam bentuk. Nah, kalian membuatnya secara langsung di rumah, membuktikan rangkaian mana sih yang dapat membuat lampu tersebut menyala. Nah, yang kedua, kalian juga akan menganalisis aliran elektron dan juga aliran dari arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, ada juga rangkaian yang tertutup dan juga terbuka, itu sebagai tujuan kita yang ketiga. Lalu yang keempat, mengetahui hubungan antara arus listrik, muatan yang mengalir, dan juga waktu. Lalu yang kelima, kita akan menganalisis bahan-bahan apa saja yang dapat menghantarkan arus listrik. Dan yang keenam, tujuan kita terakhir, yaitu menyebutkan apa saja faktor yang menghambat pengaruh atau yang menghambat aliran listrik. Oke, kita masuk ke tahap kegiatan inti dengan durasi waktu 15 menit. Nah, di kegiatan inti ini kalian akan membuat sendiri rangkaian listrik dengan panduan gambar dari yang sudah Ibu sebutkan tadi menggunakan PowerPoint. Nah, di situ ada beberapa gambar, kalian gunakan kabel, baterai, dan juga satu buah lampu. Jadi kalian buat rangkaian listriknya. Dan sebelum kalian buat rangkaian listrik, kalian download dulu LKPD yang akan digunakan, ada di Google Classroom kalian. Nah, nanti setelah di-download, kalian kerjakan LKPD-nya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Nah, di tahap berikutnya, kalian akan bekerja secara kelompok. Nah, dalam bekerja secara kelompok, Ibu akan bentuk kelompoknya menggunakan Zoom Breakout. Nah, nanti di breakout room Zoom itu, kalian akan bertugas secara kelompok. Silahkan dicatat nama anggota tim kamu siapa saja. Nah, nanti di saat tugas kelompok itu kalian akan menggunakan lab virtual PET. Nah, lab virtual PET itu seperti apa? Sambil menyaksikan video ini. Melalui praktikum di lab virtual. Jadi kita tidak praktikum secara langsung untuk membuat rangkaian listrik ini di lab fisika, tapi kita bisa menggunakan lab virtual ini. Nah, pertama sama seperti yang sudah kalian buat sebelumnya, menggunakan kabel, baterai, dan juga lampu. Kali ini kita akan buat juga di lab virtual ini menggunakan kabel, baterai, dan lampu. Tapi ada yang berbeda, kita akan pakai saklar untuk memudahkan memutus dan menyambung aliran arus listriknya. Nah, rangkaiannya seperti ini. Oke, nah ini kita ambil dari tool sebelah kiri yang kita gunakan sebagai pembuatan rangkaian. Ini bisa digeser-geser juga, bisa lebih panjang, bisa lebih pendek sesuai dengan keinginan kalian. Lalu di bagian sebelah kanan ada keterangan. Nah, di sini keterangan ada warna bola biru dengan garis minus di bagian tengah. Nah, ini menunjukkan aliran elektron, lalu tanda panah menunjukkan arah arus listrik. Nah, ini kondisinya masih diam di tempat, tapi gimana jika saklar ini kita tutup? Nah, terlihat alirannya. Yang mengalir ini adalah elektron. Dia bergerak dari kutub negatif baterai menuju ke kutub positif baterai, atau dari potensial lebih rendah ke potensial yang lebih tinggi. Gimana dengan arah arus listriknya? Kalian bisa lihat. Oke, searah atau berlawanan ya. Nah, itulah arah arus listriknya. Lalu di bagian tool sebelah kiri, ini adalah perlengkapan yang akan kita pakai untuk pembuatan rangkaian listrik. Kita scroll ke bawah atau tanda panah bawah ini, terlihat ada alat-alat yang lain. Di sini ada fuse, ada baterai yang sama kayak tadi, bola lampu, resistor atau hambatan. Lalu ada uang dolar, penjepit kertas, koin, penghapus, dan juga ada tangan, ada hewan, dan juga ada pensil. Nah, ini
nanti untuk kalian praktikum membuktikan bahan-bahan apa saja yang dapat menghantarkan arus listrik. Menghantarkan itu apa sih ya? Menghantarkan itu mengalirkan. Nah, kali ini yang dialirkan adalah arus listrik. Gitu. Nah, di sini arus listrik bisa mengalir karena di dalam kabel itu sendiri terdapat bahan yang digunakan sebagai penghantar. Kalian cari tahu ya bahan itu apa. Sehingga arus elektron maupun arus listrik dapat mengalir pada rangkaian ini. Nah, kita bisa ganti-ganti. Misalkan kita buka lagi. Nah, saat saklarnya terbuka, itu tidak ada arus listrik yang mengalir, tidak ada elektron juga. Ini elektronnya masih diam di tempat, tidak mengalir sama sekali. Oke, nah jika salah satu kabel ini kita hapus atau kita ganti menggunakan misalnya uang koin, apakah uang koin dapat menghantarkan arus listrik ini dengan baik? Oke, jika ini diganti lagi uang koinnya, kita ganti menggunakan karet penghapus. Nah, nanti kalian coba sendiri ya saat praktikum berkelompok. Nah, lalu selain menggunakan bahan-bahan, mencari tahu mana yang dapat digunakan sebagai penghantar, mana yang tidak, kita juga dapat mengganti ini. Misalkan kita ubah lagi menjadi ke kabel. Oke. Setelah ini diganti dengan kabel, apa sih efeknya kalau misalkan salah satu kabel dibuat lebih pendek, dibuat lebih panjang? Apakah ada kaitannya dengan nyala lampu ini berpengaruh atau tidak sih terhadap nyala lampu, terhadap aliran elektron dan juga arus listrik? Nanti kalian buktikan sendiri ya di kelompok masing-masing. Oke, semoga sukses kelas 9. Oke, kalian sudah menyaksikan ya video PET barusan. Nah, nanti kalian akan bekerja sama dalam kelompok, tapi di luar jam pembelajaran Ibu. Jadi kalian bisa gunakan Microsoft Teams, Zoom Meeting, lalu Google Meet, dan WA Group atau apapun itu yang sebagai wadah untuk kalian berdiskusi. Nanti setelah kalian berdiskusi, setiap orang mengisi LKPD tersebut berkaitan dengan tugas kelompok. Jadi di tugas kelompok ini ada 2 proyeknya. Yang pertama tadi terkait rangkaian listrik, lalu yang kedua adalah terkait benda-benda yang dapat menghantarkan listrik. Nah, itu LKPD-nya kalian isi dengan lengkap. Nanti setelah itu diisi, kalian upload, tapi sebelum itu di save as dulu dalam bentuk PDF. Nah, kalian upload menggunakan file data lab school yang sudah ada di Google Classroom. Nah, setelah itu kalian masuk ke Google Classroom juga, kalian cek bagian evaluasi proses pembelajaran. Nah, di tahap itulah kalian bisa mengerjakan apa saja sih yang sudah kalian pahami atau apa saja yang belum kalian pahami terkait pembelajaran yang akan berlangsung nanti. Nah, berikutnya di tahap penutup. Oke, di tahap penutup ini merupakan tahapan akhir dari kegiatan pembelajaran kita kali ini. Kalian informasikan ke Ibu apa sih kesimpulan pembelajaran kita kali ini? Nah, mengenai rangkaian listrik, lalu yang kedua aliran arus listrik dan juga aliran elektron, dan juga hambatan listrik. Nah, silahkan diinformasikan ke Ibu untuk kesimpulannya. Nah, setelah kalian masuk ke Google Classroom tadi, kalian bisa lihat di bagian Google Classroom tertulis tes formatif 1. Nah, artinya itu tes untuk menguji kemampuan dasar atau kemampuan awal yang sudah kamu miliki setelah kamu belajar. Nah, itu berupa soal pilihan ganda dari 10 nomor. Kalian punya 3 kesempatan untuk mengerjakan soal tersebut. Jadi kerjakan seoptimal mungkin. Kamu bisa pelajari lebih dulu bahan ajar dan juga PowerPoint yang sudah Ibu share di Google Classroom. Jangan tanya teman dulu ya, biar kamu bisa tahu kemampuan kamu sejauh mana. Oke, sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan, boleh kalian bisa chat di Google Classroom juga. Nanti Ibu akan balas chat kalian. Oke, sampai di sini pembelajaran dari Ibu atau video praktik pembelajaran dari Ibu. Selamat belajar, semoga sukses kelas 9. Dan sampai ketemu.